Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Juraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Brad Binder dan Miguel Oliveira menurut gue jadi salah satu rider underrated di MotoGP buat beberapa musim ini karena ketutup performanya sama pembalap top yang lain selama 2-3 tahun terakhir kalau nggak salah menurut gue ya. Dan secara performa aslinya itu benar-benar bagus gitu loh, dan jarang media yang sorot mereka. Sekarang di video ini gue pengen ngebahas beberapa rider underrated yang bagus di MotoGP di era 2000-an sampai 2010-an akhir kayaknya sih. Dan mungkin gue gak bakal bahas yang kayak Andrea Dovizioso dan Pedrosa, itu underratednya itu udah terkenal gitu loh, bagus. Bahkan ya bisa dibilang rider yang udah terkenal juga dan sering dibahas media. Siapa aja rider-ridernya? Ini dia. Yang pertama ada Melandri tahun 2005 sampai 2006. Melandri masuk kelas MotoGP itu di tahun 2003 sama Yamaha, dan karirnya secara terus terang menurut gue itu di Yamaha mandek dan memutusin buat pindah ke Fortuna Honda, tim satelitnya Honda saat itu di tahun 2005, yang ternyata performanya itu bagus banget sampai ngalahin rekan setimnya yang waktu itu CTJ Bernal kalau nggak salah. Dan di 2005 itu Melandri berhasil raih 5 podium dengan 2 kemenangan, dan masuk di tahun 2006 itu malah Melandri jadi tambah kuat, bahkan bisa raih 7 podium dengan bisa dikonversi jadi 3 kemenangan di tahun 2006-nya. Padahal saat persaingannya itu banyak banget gitu loh. Ada Rossi, ada Hayden, ada Pedrosa kala itu yang masih debutan, tapi performa Melandri pada saat itu belum benar ya, sengit lah pokoknya 2006 itu. Dan di 2 tahun itu kelihatan banget superior banget itu Melandri. Tapi sayang di tahun setelahnya karir Melandri jadi biasa aja atau justru bahkan menurun, dan keluar dari MotoGP itu di 2010 akhirnya ujung-ujungnya. Dan sempat super baik tapi tetap sama aja, gagal. Ujung-ujungnya cuma jadi runner up doang. Kesian banget cuma jadi runner up dah. Next. Chris Vermeulen 2007. Mungkin buat orang baru agak asing ya namanya, tapi dulu di dunia balap ini, balap motor ya khususnya, menurut gue Chris Vermeulen ini bagus, cuman namanya agak ketutup gitu sama Rossi, Pedrosa atau Stoner, bahkan Nicky Hayden itu sendiri. Nicky Hayden loh ya. Vermeulen memulai full debutnya itu tahun 2006 ini, dan secara performa sebenarnya bagus, tapi ketahanannya motor Suzuki yang kala itu masih ada di papan tengah. Tapi Vermeulen berhasil raih podium pertamanya itu di GP Australia kala itu, kalau nggak salah di rumahnya Vermeulen itu ya, luar biasa. Dan duduk di klasemen akhirnya di posisi ke-11 klasemen. Masuk di musim keduanya yaitu musim 2007. Performanya Vermeulen itu secara garis besar bikin gue kaget karena berhasil raih 4 podium dengan konversi 1 kemenangan. Luar biasa di GP Prancis, yang dimana itu menjadi kemenangan satu-satunya Vermeulen di MotoGP. Dan di musim 2007 ini Vermeulen berhasil finish di posisi ke-6 dan menjadi musim terbaiknya di MotoGP. Luar biasa Vermeulen. Tapi selebihnya itu setelah 2007 udah mulai jarang tuh kedengaran Vermeulen, dan jarang juga yang bahas media-media gitu. Karena emang OP-nya Vermeulen itu 2007. Bagus emang Vermeulen. Next. Oke, ini mungkin agak bisa didebatin ya, dan ini terserah lu pada, tapi gue pengen sebut ini Ben Spies di tahun 2010 dan 2011 berstatus sebagai sang jurdun di Superbike tahun 2009 bersama Yamaha. Akhirnya Yamaha promosiin Ben Spies ke MotoGP di tahun 2010, dan secara performa di 2010 itu konsisten di zona poin dan beberapa kali raih podiumnya, 2 kali lah raih podium di musim debutnya di MotoGP. Dan yang berkesan itu diantaranya di GP Indianapolis, di mana dia berhasil raih podium kedua kalau nggak salah. Karena di balapan kandangnya juga gitu, dan lumayan lah, oke menurut gua. Karena performanya itu cukup memuaskan di tim satelit, akhirnya Ben Spies dikontrak 2 tahun sama Yamaha di tim pabrikannya dan bertandem dengan Jorge Lorenzo. Dan performanya itu di musim debutnya di tim pabrikan, secara gue pribadi itu luar biasa karena emang bagus banget di musim debutnya. Di 2011 itu Ben Spies berhasil raih 4 podium dengan 1 kemenangan yang diraih di GP Belanda, yang menjadi satu-satunya kemenangan Ben Spies selama berkarir di MotoGP. Dan di klasemen akhir 2011 Spies berhasil duduk di posisi ke-5 klasemen, dan setelah
itu karirnya meredup di tahun 2012 dan akhirnya memutuskan buat pensiun muda di tahun 2013 setelah pindah dari Yamaha, habis itu ke Ducati langsung melempem karirnya. Next. Oke, ini terakhir boleh lu debatin, boleh lu bacotin mau kayak gimana ya terserah. Tapi ini jadi salah satu rider yang menurut gua underrated yang bisa Jordan. Rider tersebut adalah mendiang Nicky Hayden. Menjalani musim debutnya itu di tahun 2003 sampai 2005 lah, bisa gue bilang performanya itu di luar dugaan gue luar biasa bagus dan bisa raih hasil kemenangan di GP Laguna Seca tahun 2005. Nicky Hayden bisa berada di posisi ketiga klasemen akhir di tahun 2005 karena emang performanya ada beberapa kali ada di podium 2 dan 3 dan serta kemenangannya di Laguna Seca itu. Dan langsung masuk ke tahun 2006 yang dimana Rossi sebenarnya masih jadi rider favorit buat Jordan, tapi sayangnya Rossi itu tampil angin-anginan karena emang motornya banyak, ada aja masalahnya gitu. Masalahnya kayak entah mesinnya jebol lah, entah banyak tiba-tiba salah pilih ban lah, entah inilah apalah segala macam. Lalu muncullah Nicky Hayden yang tiba-tiba tampil konsisten di sepanjang musim 2006 dengan ada beberapa kali di podium dan berhasil menang 2 kali di tahun 2006. Dan di 2006 itu berhasil raih Jordan di balapan terakhir di Valencia yang setelah terjadi durian runtuh gitu loh, karena Rossi tiba-tiba jatuh di balapan tersebut yang sah jadi Nicky Hayden Jordan di musim tersebut. Dan di musim 2006 itu Hayden berhasil raih 10 podium selama tahun 2006. Luar biasa emang Nicky Hayden, underrated parah. Dan ini gua approve sih, emang Nicky Hayden nggak ada yang masuk sampai ke media, nggak ada, jarang banget. Bahkan selepas 2006 itu Nicky Hayden kayak udah hilang gitu aja. Beberapa kali sempat muncul cuman udah 2008 sampai 2010 udah jarang diomongin lah Nicky Hayden. Sebenarnya banyak gitu loh pembalap underrated yang menurut gue bagus, cuman kayak misal Rizky Rossi, Kenny Roberts, terus habis itu Andre Dovizioso, dan terus itu gue pengen masukin list, cuman kayak udah terkenal duluan gak sih, udah gede lah pokoknya. Dan di dua rider itu yang Kenny Roberts sama Rizky Rossi itu dari tahun 90-an gitu, makanya gue nggak masukin list, kan sesuai judul di 2000-an sampai 2010-an akhir gitu. Ya gitu aja sih. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Nonton drakor kali ya enaknya ya? Nonton drakor kali ya enaknya ya? Ya udah yuk gas dah.